Saya minta maaf, tapi saya pikir tidak ada negara di Eropa yang bisa menang lawan Yugoslavia di sepak bola, di basket, di handball, di waterpolo. Kita landing dulu bandara Surabaya, saya lihat semua hijau. Semua hijau. Saya lihat. Nungguin? Iya, saya tidak tahu. Saya lihat, aduh hijau. Saya lihat motor, saya lihat mobil. Saya kaget itu. Saya bilang ke Branko, ini pasti ini Presiden Indonesia datang, nggak tahu apa. Kita landing di depan, ada bonek, semua hijau. Banyak, 100 lah. Banyak orang ada. Tunggu kita di sana. Habis itu kita ke Gelora 10 November. Stadion full semua. Selamat datang di podcast Sikat Tipis. Dan kali ini bersama gue, Koko Montana, dan saya Roy Andi Utasoid. Kedatangan tamu yang spesial lagi nih, yaitu adalah Coach Dejan Antoni. Tepuk tangan dong. Halo. Apa kabar, Coach? Baik. Terima kasih sudah Puji datang. Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik ya. Baik. Ini saya dengar sebenarnya sudah tinggal di Hong Kong ya, Coach ya? Udah lama. Saya tinggal sama keluarga di Hong Kong, tapi sering saya ke Indonesia karena puji Tuhan tidak terlalu jauh, cuma 4 jam naik pesawat. Dan kalau saya ada waktu, pasti saya datang ke Indonesia seperti sekarang itu. Nah, dalam kedatangan yang kali ini, dalam rangka apakah mungkin, Coach? Saya punya urusan untuk keluarga, karena istri saya orang Indonesia dan kita lama tidak datang, dan dia mau ketemu sama keluarga, dan saya mau ketemu sama teman-teman saya di sini, dan sebentar lagi besok kita harus balik lagi ke Hong Kong. By the time kita syuting, besok udah ke Hong Kong lagi nih. Iya, besok harus. Berarti kalau buat tepi-tepi jurang bisa, karena langsung pergi ke kabur ya langsung. Nah, yang menarik adalah mungkin banyak sobat tenis yang mungkin tidak terlalu tahu juga kalau ternyata Coach Dejan ini adalah lahir di Serbia. Di Beograd. Dulu Yugoslavia. Dan yang menariknya adalah Coach satu tim dengan Boban dan juga Davor Šuker, legenda itu. Pak Tobo, lihat, saya lahir di satu negara yang dulu kuat sekali. Kalau kita lihat, kita mungkin tidak terlalu besar, Yugoslavia. Yang paling penting ya Yugoslavia sama Indonesia dulu. Ya, teman sekali. Sampai sekarang. Dua negara yang saya bisa bilang terbaik dari negara Asia sama Eropa. Karena kita punya Presiden Tito, di sini ada Soeharto kalau saya nggak salah. Dan puji Tuhan sampai sekarang relationship yang dari dua negara masih baik-baik. Dan saya ada kesempatan untuk main di tim besar sekali di Yugoslavia. Di Yugoslavia dulu ya, Red Star Belgrade. Tim yang sampai sekarang di dunia ada nama besar sekali. 91 juara dari Champions League. Juara Liga Champions. Dan saya ada kesempatan ikut sebagai pemain muda. Kita main di Bari lawan Olympique Marseille. Dan kita menang penalti. Saya ada kesempatan ikut. Saya tidak ada di cadangan tapi sama squadnya, karena timnya punya nama-nama besar sekali dan pemain bagus sekali, istimewa. Dan habis itu kita main di Chile, Super Cup lawan Colo-Colo. Kita menang 4-0 lawan Colo-Colo dan kita bisa menang Super Cup sama. Saya sebagai pemain muda, saya bisa belajar banyak. Dan kesempatan yang itu buka pintu untuk saya main untuk timnas Yugoslavia. Tapi kalau kita lihat timnas Yugoslavia dulu, nama-nama yang main di timnas Yugoslavia dan saya bisa main sama dia seperti Boban, Šuker, Mijatović, Prosinečki. Itu saya pikir nama terbesar di dunia di sepak bola. Dan juga 87 juara. Yes, kita ada World Cup Under 24 di Chile. Kita datang ke sana seperti timnas yang tidak favorit karena Brazil, Chile, Italy, Jerman, banyak tim ada yang top. Banyak orang tidak percaya.
Bukan cuma di sana, di negara kita sama. Banyak orang mungkin tidak percaya yang kita bisa. Iya, bisa ngalahin Brazil, bisa ngalahin Iya, Argentina. dan kita menang Kuat banget. di grup kita menang lawan Australia, lawan Togo, dan lawan tim base yang Chile. Dan habis itu kita main lawan Brazil, kita menang, dan lawan East German, and the final lawan West. Banyak pemain top ada di turnamen yang itu. Habis turnamen yang itu semua dia main di tim-tim besar. Ada lagi satu experience yang bantu saya di hidup sebagai pemain, ya, karena saya bisa belajar banyak dari pemain yang punya lebih banyak experience dari saya, dan semoga experience yang itu saya bisa share sama pemain yang saya punya sebagai pelatih. Kita pengen tahu Boban dan juga Davor Suker ini seperti apa? Karena kan teman dekat kan? Oh, kita masih tetap kontak sampai sekarang. Suker udah berapa kali dia datang ke Hong Kong karena dulu dia presiden Football Federation Croatia. Iya. Boban baru sekarang GM atau presiden dari football tim Dinamo Zagreb, satu tim besar sekali. Selalu main Champions League. Dan puji Tuhan kita sampai sekarang tetap kontak. Terakhir kita ada kumpul di Beograd karena kita ada invitation dari Football Federation of Serbia karena kita juara, dan semua dia datang, bagus sekali. Unfortunately kita punya berapa pemain dan teman-teman kita meninggal dunia seperti Miucic, Pavlicic, dan Federasi Sepak Bola Serbia mau ambil kesempatan untuk bantu keluarga dia dan anak-anak pemain yang kita. Ada lagi satu grup yang kita bikin hampir 3 tahun. Kita main 3 tahun sama-sama. Sampai kita tidak masuk ke Piala Dunia, dan sebelum yang itu ke Piala Eropa, European Cup. Kita menang lawan Spanyol 3-0 di Spanyol. Wow. Dan grup yang itu udah mulai dewasa. Kita dapat banyak experience. Kita nggak berubah banyak. Ada banyak pemain yang tidak lolos. Ada lagi result kita ada yang terakhir di Piala Dunia 87, kapan kita bisa juara dunia itu. Nah, ini sedikit sejarah dan politik ya. Ya, Serbia ini adalah salah satu negara pecahannya dari Yugoslavia. Yes. Iya, dan terkenal dengan daerah konfliknya. Pak, kamu tahu kadang-kadang ada cerita lucu bukan lucu, mungkin itu benar. Katanya Yugoslavia dulu negara kecil tapi kuat sekali kalau di olahraga. Sepak bola, basket, handball, waterpolo, atletik ini. Dan orangnya bilang lebih bagus kita pecah negara yang ini dari dia bisa juara-juara. Terus, iya, kalau kita main basket, coba lihat kita main basket lawan Italia, lawan Spanyol, kita menang tuh. Jadi sengaja dipecah karena sangat kuat tim sepak bola. Jadi konspirasi nih. Konspirasi ada banyak dulu, dan orangnya banyak bilang kalau mau pecah negara yang ini kamu bikin perang di sana, dan udah selesai. Dan sekarang puji Tuhan masih kita tetap teman-teman Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Slovenia, kita masih tetap bagus sekali. Dan kalau kita bisa lihat Kroasia punya satu tim istimewa di sepak bola. Serbia punya satu tim di basket top sama Jokic, sama teman-teman, dan masih kita kuat. Kecil tapi kuat. Iya, kecil tapi kuat, cabai-cabai sih. Cabai rawit nih. Tapi bisa dibayangin ya, kalau misalnya Yugoslavia masih ada sampai sekarang, itu timnya kuat banget loh. Iya, kiper udah Jan Oblak kan, Slovenia. Saya minta maaf, tapi saya pikir tidak ada negara di Eropa yang bisa menang lawan Yugoslavia di sepak bola, di basket, di handball, di waterpolo. Berarti ini bisnis ini. Kemarin itu. Apa tuh? Bisnis sepak bola, bisnis olahraga. Konspirasi besar itu. Aduh, bahaya banget ini. Bahaya nih. Tapi sampai akhirnya Coach Dejan memutuskan tahun 96 ke Surabaya. Ya, Surabaya. Gimana ceritanya? Kita ada situasi di Yugoslavia mulai
panas itu ya. Kita punya perang, banyak teman-teman kita bukan orang yang mau perang ya, kita bukan orang politik ya, kita orang sportivitas ya. Saya dan teman-teman kita nggak bisa berantem atau lawan teman kita di sebelah sana itu, karena sampai kemarin kita main bola, sekarang kita mau perang, kita nggak mau, kita nggak setuju itu. Solusi yang saya punya di Eropa cukup berat, karena ada sanksi, ada ini, dan kita ada solusi untuk, saya ada dua pilihan, pindah ke Korea atau pindah ke Indonesia. Karena di Indonesia sudah punya Dejan Glušević, Božović, Bajović, ada Roger Milla, Mafede, Nefoda, banyak pemain, dan banyak pemain yang punya nama cukup bagus. Saya bikin keputusan saya datang ke Indonesia. Saya tidak tahu terlalu banyak. Indonesia. Jujur, saya Bahkan tidak nggak tahu tahu Indonesia. apapun. Saya cuma tahu Jakarta. Saya cuma tidak tahu. Karena jauh sekali itu dari Serbia, hampir 20 berapa jam naik pesawat. Tapi saya bicara sama Dejan bilang, lihat kamu tidak mungkin salah, orangnya di sini they don't like football, they love football. Wow. This is the different from another one. Dan sepak bola Indonesia mau maju step by step. Dan saya bilang, oke, ayo saya coba datang ke Persebaya. Dan 96 saya datang sama Branko, sama Plamen, sama Sasha, pelatih. Kita pemain asing yang nomor 1, yang pertama. Angkatan di pertama. sepak bola Indonesia. Bukan di sepak bola Indonesia, di Persebaya. Di Persebaya. Sudah ada, sebelum kita sudah ada Jackson, Gomez, Dejan, ada. Dan di Persebaya kita pemain asing yang pertama itu. Dan lucu-lucu itu. Lucu. Bagaimana ceritanya? Lucunya gimana? Lucu karena ada satu cerita. Kita berangkat dari Beograd ke Jakarta, dan kita stay di Jakarta 1 hari. Besok kita harus ke Surabaya. Terus ya kita datang, panas semua, kita bingung, Jakarta kota besar. Besok kita harus ke Surabaya naik pesawat ya. Ada banyak orang ikut sama kita. Oke, kita di pesawat, kita hampir datang landing di Surabaya. Terus saya lihat, kita landing dulu bandara Surabaya kecil itu ya, bisa lihat semua itu. Saya lihat semua hijau. Semua hijau. Saya lihat. Nungguin? Iya, saya tidak tahu. Saya lihat, aduh hijau. Saya lihat motor, saya lihat mobil. Saya kaget itu. Saya bilang ke Branko, ini pasti ini Presiden Indonesia datang, nggak tahu apa. Ini orangnya mungkin tunggu, ya welcome. Kita landing di depan, ada bonek, semua hijau. Banyak 100, banyak orang ada tunggu kita di sana. Puji Tuhan, welcome untuk kita. Habis itu kita ke Gelora 10 November, stadion full, semua bonek semua ada di sana. Dan satu experience yang istimewa. Dan puji Tuhan sampai sekarang relationship saya sama Persebaya dan sama bonek ya istimewa, dan semua bisa jalan normal di sana, dan saya senang sekali. Saya tidak salah datang ke Indonesia. Nah, lihat sebegitu ramenya dulu yang nyambut. Tadinya kan dipikirin kira nyambut nyambut presiden. Pikir ada orang yang lebih penting gitu, lebih besar dari kita. Itu teman-teman coach dan teman-teman itu mikir apa waktu itu? Tadi saya bilang, kapan kita mau landing, kita lihat, kita jujur, kita bingung. Karena, saya ada kesempatan ketemu dulu di Red Star Beograd, karena kita punya banyak supporter, dan ada lagi, baru saya datang ke negara yang lain, saya tidak tahu tradisi, saya tidak tahu culture-nya. Dan saya bingung, dan of course saya pikir mungkin ini orang lebih penting dari saya datang ke
Surabaya. Surabaya. Dan kita lihat di pesawat ada orang nggak tahu tidak yang lebih penting. Dan kita bingung itu. Dan kapan kita landing, semua ada foto-foto dari kita. Saya kaget bagaimana orang bisa tahu nama kita atau siapa kita kalau kita terlalu jauh. Mengerti dua negara jauh sekali. Saya tidak tahu terlalu banyak untuk sepak bola Indonesia. Bagaimana dia bisa tahu mungkin info saya siapa, dari mana saya datang. Ada lagi, saya langsung bisa lihat orang yang Indonesia tadi saya bilang they don't like football, they love football. Dan itu yang paling penting di sepak bola itu. Oh, bisa ya. Itulah gilanya orang Indonesia sama bola. Sangat ini, antusiasmenya emang nggak ada lawan. Iya, beda jauh. Sampai sekarang, beda jauh itu. Indonesia, supporter Indonesia menurut saya nomor 1. Wow. Kalau saya lihat, dan saya punya kesempatan main di Singapura, main di Malaysia, main di Thailand, main di China, ada banyak supporter tapi beda. Beda. Ada lagi, saya sering bilang kita harus modernisasi, kita harus belajar, kita harus education. Banyak. Karena kita bisa cinta timnya, kita bisa cinta klub, tapi kita harus ada hormat untuk tim yang kita cinta. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu. Dan itu sekarang di Eropa banyak tim sudah lama mulai education supporter untuk lebih bagus. Dan tidak ada masalah, tidak ada berantem, tidak ada bakar, tidak ada fighting, tidak. Kalau lihat di Eropa sekarang ada, tapi tidak seperti 20 tahun yang lalu itu. Ya, ini menarik ya.